Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Mercy 101 di episode kelima. Dengan saya lagi, Maulana Fauzan Atal Arida. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi tentang dunia Arduino. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu Arduino? Arduino itu adalah sebuah platform open source yang menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ untuk mengontrol suatu perangkat elektronika seperti yang pada gambar ini ya. Ini adalah salah satu microcontrolnya, yaitu Arduino Uno yang biasa kita pakai di laboratorium Mercy atau praktikum teknik instrumentasi. Nah, ada berbagai jenis microcontroller selain Arduino yang biasa digunakan juga, seperti ada TINC, ada STM32, USB32, dan masing-masing juga memiliki keunggulan dan fitur yang berbeda-beda khasnya masing-masing. Contohnya kalau misalnya TINC itu memiliki ukuran yang kecil tapi kecepatan transfer datanya yang tinggi. STM32 itu memiliki infrastruktur yang lebih kuat, atau bahkan ESP32 yang memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth sehingga bisa connect ke nirkabel. Nah, komunikasi serial pada Arduino juga bisa digunakan ke banyak jenis ya. Contohnya ada SPI, ada I2C, ada juga UART. Nah, SPI ini atau Serial Peripheral Interface itu memiliki keunggulan seperti transfer data kecepatannya yang tinggi juga antara microcontroller dengan perangkat lunak lainnya. Terus kalau yang I2C itu biasanya memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan atau dalam satu bus kalau bisa dibilang. Oh ya, tadi SPI juga memakai kabel yang khas juga. Ada 4 kabel datanya yang biasa dipakai, yaitu Moxie, terus Slave Select, dan Serial Clock. Kalau yang I2C itu 2 kabel khasnya adalah Serial Clock dan Serial Data, STL dan STA. Sisanya mungkin ada VCC dan ground yang sama. Lalu kalau WRT mungkin komunikasi serial yang sederhana yang biasa dipakai kabelnya adalah RX dan TX. Oke, sekarang mari kita lihat kerangka codingan utama pada Arduino. Biasa kita menggunakan software Arduino IDE untuk merunning program Arduino juga ya, karena ini biasanya bisa langsung mengupload ke microcontrollernya. Di sini juga bisa dicek aja ya, untuk boardnya bisa dipakai dari banyak hal, misalnya yang Arduino, bahkan ke USB juga bisa dipakai. Biasanya kita memakainya di sini. Terus kerangka codingannya itu, yang pertama yang di atas itu adalah header. Header itu untuk mendeklarasikan variabel-variabelnya tertentu, lalu menginclude library. Selain itu, masuk ke dalam bagian selanjutnya adalah void setup. Void setup itu adalah menginisialisasi pengaturan awal seperti konfigurasi pin dan baud rate. Nah, untuk bagian selanjutnya adalah void loop. Void loop ini bagian yang berisikan kode-kode yang bisa dieksekusinya berulang kali dalam Arduino selama berjalan. Pengambilan data itu biasanya codingannya akan disimpan di void loop. Oke, di sini salah satu codingan yang kita bisa pakai ya. Ini adalah codingan ADC, Analog to Digital Converter, dalam modul praktikum teknik instrumentasi di laboratorium kami. Seperti yang tadi udah dijelasin ya, bahwa di atas ini adalah headernya, yang mana terdiri dari include library-nya dan deklarasi variabelnya. Di sini mungkin deklarasinya untuk I2C-nya saja. Lalu di bawahnya adalah void setup. Void setup-nya sudah dijelaskan bahwa inisialisasinya hanya sekali jalan. Makanya di sini mungkin welcome back to modul ADC Mercy-nya hanya sekali jalan. Nanti mungkin bisa dilihat di LCD-nya. Lanjut ke void loop-nya. Di sini adalah pemanggilan untuk pengolahan datanya. Di sini ini adalah codingan komponen utama dari kit PCF8591 untuk running si kitnya untuk memanggil analog value-nya. Antara analog value-nya bakal di-convert ke binary value dan hex value. Nah, di sini binary value-nya mengambil analog value yang ntar bakal dikonversi ke biner. Terus hex value-nya juga sama untuk ke hexa. Lalu di bawahnya ada bagian penampil datanya untuk yang biner, terus ini untuk analog, terus di sini ada hexa juga. Ya, ini untuk yang ini untuk menampilkan nilai analog, biner dan hexadesimal pada serial monitor. Jadi serial monitor itu udah ada yang ada di sini nih.
ini adalah serial monitornya. Sama fungsinya dengan LCD, yaitu untuk menampilkan datanya seperti display saja. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada rangkaiannya. Yang tadi udah dijelasin bahwa ini adalah modul ADC. Mungkin rangkaian tidak akan saya jelaskan lebih detail, tapi di sini kita akan cek langsung dari codingannya. Sudah dimasukkan codingannya. Nah, itu yang tadi udah dijelasin. Welcome back to modul ADC Mercy-nya hanya sekali jalan, seperti yang tadi udah dijelasin bahwa default setup hanya sekali perulangan. Nah, di sini potentiometer ini akan berguna untuk penginputan datanya ya. Penginputan datanya sesuai putaran knob yang kita mau. Misalnya putaran knob yang ke kiri, ini berarti kita akan mengambil data yang pertama, yang paling kiri, yaitu 0. Makanya di sini adalah analognya yang terhitung adalah 0. Lalu kita putar lagi nih analognya. Nah, akan berubah. Walaupun memang benar ini terlihat terlalu sensitif, tapi ya mungkin ini adalah contohnya. Bisa dilihat bahwa ntar binernya akan berubah sesuai dengan analog yang dipanggil oleh si kit PCF ini. Ntar si analog itu akan mengkonversi ke biner seperti yang ditampilkan, terus ke heksanya juga. Jadi di sini mungkin bisa dilihat maksimalnya adalah 255, dimana heksanya juga FF dan binernya juga 8 bit satu semua. Oke, mungkin di sini terkadang angkanya itu akan pasti tidak stabil ya, karena tidak stabil itu emang biasanya kalau sensor-sensor yang analog itu biasanya tidak stabil, jadi emang kadang selalu begitu. Ya, mungkin seperti itu aja contoh dari codingan dan pengaplikasiannya pada modul ADC di sini. Mungkin teman-teman bisa mencoba proyek elektronika lainnya dengan sensor atau kit masing-masing. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini pada episode ke-5 konten Mercy 101. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut atau mau bertanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Jangan ragu untuk menjelajahi dunia Arduino di sumber daya online seperti internet, atau bahkan bertanya-tanya di medsos kami juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke, pertama-tama, apa itu Arduino? Arduino itu adalah sebuah platform open source yang menggunakan Andre